Shalom, selamat malam teman-teman. Shalom, halo. Selamat datang di One Community Fellowship malam hari ini. Ya, Bro and Sis, malam hari ini kita akan bersama-sama bersekutu bersama dengan kita, dan ada bersama kita malam hari ini Pastor Joshua Kim dari Abdiel. Beliau adalah misionaris dari Korea Selatan dan juga tim Abdiel Project yang akan melayani kita di dalam pujian dan firman Tuhan malam hari ini. Baik, sebelum kita akan memulai kebaktian kita, persekutuan kita malam hari ini, dan sebelum pula kita memuji Tuhan, saya mau ajak kita bersama-sama mengawali di dalam doa. Saya akan memimpin doa, dan setelah itu saya akan menyerahkan kepada teman-teman dari Abdiel Project. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Satu kesempatan yang indah kami boleh berjumpa via virtual Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami. Bahkan Engkau boleh hadir, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Ya Tuhan, malam hari ini sebentar kami akan bersekutu bersama. Biarlah roh Tuhan menyertai kami, hadir di tengah-tengah kami, menolong kami, memberkati kami. Terima kasih Bapak. Kami akan memulai persekutuan kami malam hari ini. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami memulai persekutuan kami. Haleluya. Amin. Saya serahkan waktu kepada tim Abdiel Project. Terima kasih. Shalom. Cuma saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin boleh on cam atau open mic-nya sebentar saja. Saya ingin mendengar suara saudara dulu ini. Shalom. 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 Mari kita Shalom. hadapan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Sebab Dia adalah Tuhan bersama setiap kita. Mari kita sembah, kita mau tinggikan nama-Nya.
baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bisa merasakan keindahan-Mu, merasakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Dan kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya, amin. Haleluya. Mari saya mau lihat dulu wajahnya. Saya kebetulan bisa melihat ya melalui Zoom. Ingin melihat sekali nih, bisa bertatap muka walaupun tidak bisa datang ya, tetapi setidaknya kita bisa melihat wajah satu sama lain melalui Zoom begitu ya. Oke, mari kita sapa juga boleh melalui chat. Shalom, semua kabar baik, amin. Haleluya. Mari kita bersama pujikan. Kaulah satu-satunya Tuhan, Kaulah yang berkuasa atas kami. Kaulah Tuhan alasan kami untuk hidup. Haleluya. Kaulah satu-satunya.
kasih Tuhan. Dia adalah Tuhan, sumber kekuatan bagi setiap kita. Dan Dia adalah alasan untuk kita hidup di tempat ini, menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini, mari kita memberikan hati kita, memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. I give you my heart, I give you my soul. This is my desire, Jesus. This is my desire to honor you, Lord, with Aku yang all duwe tak senjai lho sesuk 150 metu. 7 hari lumayan ta? Oh, lumayan ta? all I have within me, I give you praise. All that I adore is in you.
terlebih dahulu sebelum kita memasuki di dalam firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena sore hari ini kami boleh berkumpul di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu, Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukakanlah hati kami dan pikiran kami, supaya kebenaran firman Tuhan dituliskan hati kami dan digerakkan hidup kami. Hamba-Mu ini yang ada banyak keterbatasan. Kiranya Tuhan menolong dan membimbing hamba-Mu ini. Biarlah segala perkataan yang keluar dari mulut ini berasal dari-Mu ya Bapa. Terpujilah Bapa, itu semua ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Ya, kalau semua sehat dan baik, tolong ditandai dengan jempol masing-masing ya. Oh ya, puji Tuhan. Ya baik, ya. Terima kasih. Ya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala GKMI Gloria Patri, dan Pak Yoga, dan juga pengurus One Community, karena memberikan kesempatan kepada tim Abdies Project untuk saling melayani pada ibadah sore hari ini. Dan saya senang sekali karena bisa ketemu semua anggota One Community, meskipun secara online. Ya, senang sekali. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sementara ya perkenalan saya, nama saya Joshua Kim. Ya.
seorang misionaris dari Korea Selatan. Dan di Indonesia, saya melayani di STTAPDL sebagai dosen pendidikan agama Kristen. Ya. Dan juga saya seorang direktur tim Abdiel Project. Ya, teman-teman kalau ada kesempatan ke Ungaran, ya kapanpun boleh ya mampir setiap dia mengunjungi ke sini. Ya, bisa bincang-bincang bersama dan ngopi bersama. Saya senang hati. Ya, silakan. Oke, teman-teman, mari kita membaca firman Tuhan dulu ya. Ini adalah ayat yang sangat kita kenal, hanya satu ayat saja. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya membaca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Nah, kemarin tema khotbah yang saya terima itu adalah YOLO. YOLO ini disingkat dari You Only Live Once. Itu berarti karena hidup kamu hanya satu kali. Jadi nikmatilah hidup kamu. Ya, arti yang sebenarnya begitu. Tapi YOLO tema hari ini maksudnya agak berbeda. Kemarin saya mendapat surat dari One Community. Di sana dituliskan seperti ini. Bagaimana kaum dewasa muda One Community yang juga bagian dari generasi milenial menghadapi tantangan masa kini di dalam kehidupan personal dan sosial. Saat saya membaca kalimat ini, teks hari ini langsung muncul di dalam otak saya. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Jadi dalam renungan hari ini, kiranya Roh Kudus membuka hati kita dan pikiran kita, sehingga kita bisa tahu bagaimana kita yang sebagai orang Kristen akan jalan hidup di zaman ini. Nah, teman-teman, susunan khotbah saya tidak selalu sama, tapi sebagian besar ya kita belajar bersama tentang keadaan saat teks ini ditulis. Jadi maksudnya pemahaman latar belakang teks ini dulu. Lalu menafsirkan arti yang tepat dari kata-kata Alkitab, dan kemudian menggali bersama bagaimana kita akan hidup di jalan di mana kita berada saat ini. Jadi ada kemungkinan sedikit bosan di bagian awal untuk menjelaskan latar belakang. Namun durasinya hanya 25 atau 30 menit saja. Jadi saya berharap teman-teman semua konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Siap? Siap, oke. Saya akan bertanya dulu. Kapan kitab Kejadian ini ditulis dengan huruf seperti teks hari ini? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kapan? Saya memberikan beberapa pilihan ya. Jadi coba dipilih ya. Kapan kitab Kejadian, ya kitab Kejadian ini ditulis dengan huruf? Ya, pilihan nomor pertama. Saat Tuhan menciptakan dunia ini, langsung ditulis. Atau nomor kedua, setelah keluar Mesir, Musa menulis teks hari ini. Nomor ketiga, pada zaman Perjanjian Baru, Yesus menulis teks ini. Nomor keempat, tidak ada jawaban dari nomor pertama, dan kedua, dan tiga. Yang mana? Sudah pilih teman-teman? Jawaban saya juga kurang tahu. Minta maaf ya, saya juga kurang tahu. Mengenai hal ini ada banyak patokan, banyak ilmu-ilmu. Namun sebagian besar teolog mengatakan bahwa kitab Kejadian ditulis dengan huruf kapan? Selama pembuangan ke Babilonia. Sebelumnya firman Tuhan diteruskan dari mulut ke mulut.
Memang pada zaman purbakala, ya, tidak ada kertas, tidak ada pena ya. Jadi orang-orang Yahudi biasanya menghafal semua. Orang-orang Yahudi menghafal Taurat sejak usia 5 tahun, sudah hafal semua. Jadi mengapa Alkitab ditulis dengan huruf selama pembuangan Babilonia? Pertanyaan ini adalah kunci untuk memahami teks hari ini. Ini salah satu patokannya. Saya memberitakannya. Pada waktu itu, orang Israel tinggal di Babilonia sebagai tawanan. Namun, jika ada anak-anak pintar di antara umat Israel, mereka diberi kesempatan untuk belajar dan menjadi birokrat kerajaan Babilonia. Beberapa yang sudah kita kenal seperti Daniel, ya, ini juga dari umat Israel. Dia juga pintar. Dan 3 temannya. Ada satu lagi, Nehemia juga. Ini juga dari umat Israel. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Babilonia. Ya, teman-teman, ini adalah kesempatan besar bagi tawanan-tawanan perang. Bayangkan saja, apakah masa depan tawanan berarti kehidupannya cerah atau suram? Apakah hidup sebagai tawanan itu berarti hidup yang sukses atau hidup yang sulit? Jawabannya sangat jelas. Kehidupan tawanan, ya sulit sekali. Tapi Babilonia itu pintar. Mereka memberi kesempatan untuk tawanan-tawanan ini untuk menghandle mereka. Ya. Jika anak Israel cerdas dan belajar dengan giat, bisa menjadi birokrat dan menjadi kaya. Sehingga begitu banyak anak Israel pergi ke sekolah Babilonia untuk belajar. Dan di sana, anak-anak Israel akan menerima pendidikan yang baru dari Babilonia. Beberapa materi yang dipelajari siswa saat itu, wah luar biasa. Masih ada hingga saat ini. Luar biasa ya. Ada salah satu materi. Materi ini terkait dengan kisah permulaan dunia. Dan kisah ini berjudul Enuma Elish. Kalau teman-teman ingin tahu cerita ini, bisa di-searching di Google. Dan kisah ini adalah motif dari banyak game online yang sekarang. Enuma Elish. Enuma Elish itu berarti pada mulanya. Sama dengan kata awal kitab Kejadian, yakni kisah Enuma Elish ini juga tentang kisah permulaan dunia. Oke, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya akan melingkas cerita ini, Enuma Elish. Ya, coba mendengar ya. Pada mulanya ada banyak dewa. Di antara dewa-dewa itu ada 2 dewa yang paling tinggi dan paling kuat. Yaitu satu dewa perempuan dan satunya lagi dewa laki-laki. Suatu hari mereka berperang untuk menguasai dunia ini. Akhirnya dewa laki-laki menang. Lalu dewa laki-laki ini membunuh dewa perempuan. Setelah itu memotong tubuh dan membelah perutnya. Ketika itu darahnya disebar ke langit. Ternyata darah ini menjadi bintang. Dan dewa laki-laki mencabut mata dewa perempuan dan melemparkannya. Nanti ini menjadi matahari dan bulan. Dan tubuh yang sudah terbelah ini menjadi tanah. Dan juga darah yang mengalir menjadi laut. Inilah cerita tentang Enuma Elish. Jadi anak-anak di zaman itu belajar apa dari kisah ini? Pasti anak-anak menganggap dunia ini adalah tempat yang kejam. Karena dunia kita diciptakan oleh peperangan. Dan juga anak-anak menganggap bahwa kita harus menang dalam persaingan duniawi. Karena inilah sistem duniawi.
Kalau kalah dalam persaingan, pasti mati. Kalau menang, bisa hidup. Jadi pikiran mereka begini, kita harus mengalahkan orang lain. Kalau kita kalah dalam persaingan, kita pasti mati. Orang kuat adalah yang terbaik. Orang yang kalah itu jelek. Ini pikiran mereka. Anak-anak umat Israel mulai belajar ilmu-ilmu seperti ini. Jadi dari situ ada alasan. Mengapa orang Israel harus menulis Alkitab dengan huruf. Karena umat Israel tahu kalau generasi muda tidak belajar kebenaran firman Tuhan, mereka akan kehilangan iman. Oleh karena itu, umat Israel mulai menulis Alkitab untuk mengajarkan generasi yang baru tentang kisah penciptaan Tuhan, kitab Kejadian. Jadi di dalam kebenaran firman Tuhan dituliskan seperti apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini maksudnya apa? Dunia ini bukan dari perang. Tuhan menciptakan melalui firman. Tuhan berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Tuhan berfirman, jadilah cakrawala. Ini pasti terjadi. Dunia ini bukan dari darah-darah kekalahan. Tetapi dunia ini dari firman Allah yang ajaib. Dunia ini bukan berasal dari kematian. Tuhan menciptakan melalui cinta kasih. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Saya membaca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Amin. Waktu menciptakan dunia ini, kasih Allah tercurah di atas dunia ini. Amin. Dan dunia ini tidak tercipta dari hal-hal yang kejam. Dunia ini indah sekali. Setelah penciptaan masing-masing, Tuhan bergembira dan kagum. Tuhan berkata, itulah baik, luar biasa. Teman-teman, dunia ini indah sekali. Dunia ini bukan dunia yang kacau, seperti dari peperangan. Dunia ini diciptakan Tuhan secara teratur. Hari pertama, hari kedua, ketiga, sampai hari ketujuh. Ada kedisiplinan dalam rencana Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jadi kalau anak-anak Israel sudah membaca kitab Kejadian ini, pandangan mereka bagaimana pandangannya? Pasti berubah. Walaupun dunia terus memasukkan pandangan-pandangan duniawi kepada mereka, generasi muda Israel bisa membedakan ini dan bisa menaati firman Tuhan. Pandangannya begini, misalnya, kalau anak-anak yang sudah percaya pada kebenaran firman Tuhan, mereka pasti berkata begini, dunia kita diciptakan oleh firman Tuhan. Maka saya juga menjalani hidup menurut firman Tuhan. Dunia kita diciptakan oleh cinta kasih Tuhan. Maka saya juga mencintai dan mengasihi sesama manusia. Dunia ini tidak bergerak dari orang-orang yang berkuasa, tapi bergerak dari kehendak Allah. Maka dari itu, saya juga mengikuti kehendak Allah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika saya mendapatkan tema hari ini, saya memikirkannya secara mendalam. Metode canggih seperti apa yang bisa saya beritakan? Di era baru ini, semua berubah begitu cepat. Metaverse, sistem online, generasi milenial. Apa yang harus dilakukan gereja? Dan bagaimana hidup orang Kristen? Dunia ini benar-benar semakin buruk. Begitu banyak berita menyakitkan hati kita. Berapa banyak orang yang mati dalam perang, seperti Ukraina dan Rusia. Berapa banyak konflik dan masalah sosial yang terjadi di dunia ini.
konflik agama, konflik suku, masalah kecanduan, smartphone, narkoba, kemiskinan. Ada begitu banyak masalah. Di zaman ini, apa yang harus kita lakukan dan jalani sebagai orang Kristen? Ketika One Community memberi saya tema ini, mintanya seperti ini. Jika Anda memiliki contoh yang baik di Korea, tolong beritahu. Ya, ada banyak gerakan di Korea juga. Banyak komunitas-komunitas Kristen yang baru muncul. Dan gaya ibadah baru juga bermunculan. Dengan datangnya era Metaverse, banyak gereja telah menciptakan gereja Metaverse. Dan sekolah minggu, persekutuan pemuda-pemudi sudah dimulai dalam Metaverse. Tapi saya kurang tahu. Apakah hal-hal seperti itu benar-benar membuat kita berdiri sebagai orang-orang beriman di zaman ini? Ya, pasti sangat penting beribadah dan menyampaikan Injil sesuai tren-tren yang baru. Pasti penting banget. Tapi apakah kita hanya fokus pada hal itu? Beberapa minggu yang lalu, dalam ceramah saya, seorang jemaat bertanya kepada saya, Pak, bagaimana cara hidup kita setelah pandemi? Pak, bagaimana cara hidup kita setelah pandemi? Teman-teman saya bertanya, bagaimana cara hidup kita setelah pandemi? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dasar iman kita, inti iman kita tetap sama. Online atau offline, ini bukan yang utama. Dasar iman kita hanya ini. Apakah kita menaati firman Tuhan atau menaati cara duniawi? Apakah kita mengikuti Tuhan atau mengikuti dunia? Dasar iman hanya itu saja. Walaupun dunia ini berubah begitu cepat, kalau saya tinggal di dalam Yesus, dan Yesus juga tinggal di dalam saya, itulah cukup. Ini dasar iman kita. Tidak ada perubahan di zaman manapun. Penganiayaan begitu parah, sehingga ketika orang Kristen memasuki katakom untuk beribadah, di masa damai ataupun di masa perang, setelah pandemi atau sebelum pandemi, semuanya sama. Satu-satunya hikmah yang menyelamatkan kita, itu adalah firman Tuhan. Amin. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15 hingga 17. Dikatakan begini, saya membaca. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan, Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita masih mendengar cerita-cerita seperti Enuma Elishi dari dunia. Dunia ini selalu bersuara. Kalau mau sukses, harus mengikuti tren ini. Kalau kehidupan kamu mau level up, karirnya disiapkan begini. Dipilih pekerjaan apa. Dan juga karena kita manusia, jadi kita lemah. Dan ada banyak keterbatasan. Sehingga kita sering jatuh ke dalam suara ini. Teman-teman, iblis menggoda Yesus. Perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Jatuhkanlah dirimu ke bawah bait Allah. Semua itu akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Godaan-godaan ini kelihatannya sangat tertarik. Kalau Yesus memerintah, jadi batu-batu itu berubah roti, pasti kebanyakan orang memuji dan mengikuti Yesus Kristus. Karena Yesus yang bisa
menyelamatkan masalah kelaparan. Kalau Yesus melompat turun dari bait Allah dan mendarat dengan selamat, banyak orang pasti senang sekali melihatnya. Kalau Yesus hanya satu kali saja sujud menyembah iblis, Yesus menjadi raja. Caranya mudah sekali. Gimana teman-teman? Cara ini sangat tertarik. Kelihatannya mudah sekali untuk menjadi raja, untuk menjadi penguasa di dunia ini. Tapi Yesus sudah tahu cara ini adalah cara duniawi. Walaupun cara-cara ini kelihatannya hebat dan mantap, tapi Yesus menolak karena ini bukan cara Tuhan. Untuk keselamatan kita, Yesus memilih cara apa? Dia memilih apa? Dia memilih kayu salib. Cara ini kelihatannya gagal, bodoh sekali, kalah. Memilih kayu salib ini apa? Kebanyakan orang mengabaikan dan menghina Yesus. Bahkan para murid yang mengikuti Yesus juga semua lari dan menyangkal Yesus. Ketika semuanya tampak berakhir, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kebangkitan. Ada kemenangan. Kuasa maut sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Yesus memilih jalan itu sesuai dengan firman Tuhan. Mati di atas kayu salib sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya dia bangkit kembali. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, you only live once. Ya benar. Hidup kita cuma sekali. Jadi saya berharap hidup kita semua tetap berada di dalam firman Tuhan. Kita kurang tahu. Tidak peduli seberapa cepat dunia berubah. Tapi saya yakin firman Tuhan ini tidak berubah. Rumput menjadi kering. Bunga menjadi layu. Tapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Teman-teman, saya percaya firman Tuhan ini. Semuanya berubah. Waktu saya masih muda, sudah ada banyak suara dari dunia. Cara ini menyelamatkan hidup kamu. Cara ini melindungi hidup kamu. Tapi saat ini, saya tidak bisa mendengar lagi suara-suara yang sebelumnya. Semuanya hilang. Enuma Elishi. Semuanya hilang. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini masih ada. Walaupun dunia ini terus menggoyahkan iman kita. Tapi kita harus memegang kebenaran firman Tuhan ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Tuhan adalah penguasa hidup kita. Amin. Tuhan adalah penguasa dunia ini. Hanya firman Tuhan bisa menyelamatkan hidup kita. Dari situ kita bisa menang. Amin. Adakah jaminannya? Ada jaminan. Jaminannya adalah Yesus Kristus. Dia menjadi contoh kita. Waktu dia memegang kebenaran firman Tuhan, dia bisa menang. Dia sudah bangkit kembali. Dia sudah menjadi juru selamat kita. Amin. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, tidak peduli kesulitan macam apa yang datang, ikutilah firman Tuhan. Taatilah firman Tuhan. Dan jadilah orang percaya yang mengikuti jejak Yesus Kristus. Karena Tuhan kita adalah pencipta dunia ini. Saya yakin Tuhan membuat kita menang atas dunia ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian untuk menetapkan hati kita. Aku mau cinta Yesus. Ya. Di pujian ini liriknya gitu. Tuhan, inilah pengakuan kita. Meskipun badai kencang yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Kita tetap menanti firman Tuhan. Tuhan, pakailah kita sesuai dengan rencana Tuhan.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Sekali lagi katakan, ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anak, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan karena sudah mengasihi kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan keberanian kepada kami, sehingga kami bisa berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kami tetap berada di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus juga tinggal di dalam hidup kami. Tuhan kiranya memberkati gereja Gloria Patri dan jemaat-jemaat semuanya, sehingga mereka bisa semakin mengenal kasih karunia-Mu. Dan berkatilah gereja ini, sehingga banyak jiwa bisa beristirahat di bawah naungan gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tetap menunggu kerajaan Allah yang akan datang. Datanglah kehidupan kami, datanglah sekarang dan ke sini. Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom semuanya. Boleh dengar suaranya? Shalom. Halo. Puji nama Tuhan ya. Di situasi yang mungkin saat ini sedang tidak baik, tapi kita masih bisa sama-sama bertemu lewat Zoom. Dan puji Tuhan, malam yang luar biasa ini kita dilayani teman-teman kita dari Abdia, juga Pastor Joshua Kim. Annyeonghaseyo, Pastor. Masih di sana, Pastor? 네, 안녕하세요. Iya. Iya, Pastor, terima kasih banyak. Kamsahamnida. Terima kasih memberkati kami malam hari ini. Kami semua merasa diberkati, dan teman-teman Abdia Project juga terima kasih buat pelayanannya. Dan kami berharap ke depannya kita bisa sama-sama saling memberkati ya ke depannya, teman-teman Abdia Project ya. Amin, terima kasih. Ya, dan malam hari ini teman-teman, saya juga mengajak kita sama-sama memberikan persembahan. Nanti teman-teman bisa transfer ke nomor rekening atas nama Patricia di nomor 836 0056 792. Ya teman-teman ya, silakan memberikan persembahan melalui nomor rekening tersebut, ada di layar masing-masing. Dan nanti mungkin akan di-share ya di grup One Community. Sebelum mengakhiri acara malam hari ini, saya minta kita semuanya open kamera dulu. Kita mau foto sama-sama. Bro Peter bisa bantu ya? Atau Kak Yoga atau siapa ini yang motoin? Iya. Gitu. Ya. Ya, kita open kamera semuanya. Masih Hitung, belum. Pet. Masih belum semua nih. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Oke. Ya. Terima kasih. Dan malam hari ini, sebelum kita sama-sama mengakhiri acara malam hari ini, nanti akan doa penutup, doa berkat oleh Bapak Gembala. Saya minta kesediaan Bapak Gembala untuk menutupnya dalam doa. Namun sebelumnya kita sekali lagi menyembah Tuhan. Saya mau mempersilahkan teman-teman Abdia Project. Mari kita sekali lagi memujikan Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita mengakhiri persekutuan malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur karena malam hari ini kami diingatkan bahwa hidup kami sangat berharga dan Engkau mempercayakan ketika kami hadir, Engkau hadirkan kami dalam dunia ini untuk mengerjakan hal-hal yang datang daripada Tuhan. Kami tidak begitu saja ada di dalam dunia ini, tetapi ada di dalam rencana Tuhan. Dan kiranya Tuhan akan memakai kami sesuai dengan rencana-Mu, ya Tuhan. Kami setiap kaum muda, kami boleh menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan. Kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kami boleh menjadi juru bicara Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada generasi kami. Dan kiranya seperti Tuhan mencipta dunia dan mencipta kami bukan di dalam kekeosan, bukan di dalam kekacauan, tetapi Engkau mencipta kami, mencipta dunia ini dengan cinta kasih yang melimpah, sehingga kami pun dalam hidup kami boleh terpancar kasih yang melimpah kepada dunia di sekitar kami. Pakai kami sekali lagi ya Tuhan untuk menjadi alat-Mu yang efektif. Terima kasih untuk pelayanan dari Pastor Joshua Kim. Engkau memberkati hamba-Mu dalam segala pelayanan yang dia lakukan. Engkau memberkati juga keluarganya. Engkau memberkati institusi di mana hamba-Mu melayani. Engkau juga memberkati pelayanan dari Abdiel Project, bagian dari pelayanan STT Abdiel. Engkau memberkati sehingga pelayanan-pelayanan mereka boleh menjadi pelayanan-pelayanan yang memberkati banyak orang dan terutama bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Engkau berkati setiap yang sudah hadir pada malam hari ini, segala yang baik yang dari Tuhan dicurahkan kepada mereka. Terpuji nama-Mu, ini doa kami, syukur kami yang kami naikkan dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya, Tuhan berkati. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga teman-teman Abdiel. Semuanya yang hadir malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.